Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Pernah ada sebuah peristiwa yang menggemparkan tentang nenek misterius dan dua harimau kembar di tengah hutan belantara. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan belantara, terdapat sebuah cerita yang selalu menjadi bahan pembicaraan di malam hari. Setiap kali matahari tenggelam dan bintang-bintang muncul di langit, warga desa berkumpul di beranda rumah atau di sekitar api unggun untuk membicarakan sebuah kisah misterius. Kisah ini bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah legenda yang penuh kengerian sekaligus rasa penasaran. Menurut cerita, di tengah hutan yang lebat itu tinggal seorang nenek tua bersama dua ekor harimau yang sangat besar. Harimau-harimau itu bukan harimau biasa, mereka digambarkan seperti penjaga setia yang selalu mengikuti nenek itu kemanapun ia pergi. Penduduk desa percaya bahwa nenek itu bukan manusia biasa. Ada yang bilang dia seorang dukun sakti, sementara yang lain menganggapnya sebagai jelmaan roh jahat yang melindungi hutan dari gangguan manusia. Setiap orang yang masuk ke hutan itu tanpa izin dikabarkan tidak pernah kembali. Beberapa orang desa yang nekat mencoba berburu di sana menghilang begitu saja, tanpa jejak. Namun, ada juga segelintir orang yang berhasil keluar, meskipun dalam kondisi trauma. Mereka yang selamat sering berbicara tentang auman harimau yang begitu dekat, hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ada juga yang bersumpah melihat sosok seorang wanita tua dengan rambut panjang berwarna putih, yang menghilang di balik pepohonan ketika didekati. Kau tidak boleh masuk ke sana. Itu bukan tempat untuk manusia biasa, kata para tetua desa kepada anak-anak mereka. Hutan itu terkutuk. Tidak ada yang tahu apa yang bersembunyi di dalamnya. Meskipun cerita itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga desa, tak ada satupun yang benar-benar tahu kebenarannya. Hanya suara-suara malam dari arah hutan, suara gemerisik dedaunan, auman samar, dan sesekali jeritan tak dikenal, yang menjadi pengingat bahwa legenda itu lebih dari sekadar cerita kosong. Namun, rasa penasaran tidak pernah hilang begitu saja. Di antara semua warga desa, ada seorang pemuda bernama Danu yang selalu merasa tertarik dengan misteri hutan itu. Danu, yang berusia 22 tahun, adalah seorang pemuda pemberani, meskipun banyak yang menganggapnya terlalu nekat untuk kebaikan dirinya sendiri. Ia tumbuh tanpa rasa takut pada cerita-cerita yang sering membuat anak-anak lain ketakutan. Kenapa kita harus takut pada sesuatu yang bahkan belum pernah kita lihat? Danu sering berkata pada teman-temannya di desa. Mungkin semua itu hanya cerita orang tua agar kita tidak pergi terlalu jauh. Bagi Danu, hutan bukanlah tempat yang menakutkan. Ia sering berjalan-jalan di sekitar pinggirannya untuk mencari kayu bakar atau berburu burung kecil. Namun, ia selalu berhenti di batas tertentu, di mana pepohonan mulai terlalu rapat dan gelap. Ia tahu bahwa lebih dalam dari itu adalah wilayah yang bahkan para pemburu terbaik di desa pun enggan memasukinya. Meskipun demikian, rasa penasarannya terus tumbuh. Danu tidak percaya pada tahayul. Baginya, setiap misteri pasti memiliki penjelasan. Dan jika ada sesuatu yang benar-benar aneh di dalam hutan, ia ingin menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Desa dan takut yang mengakar. Di desa itu, rasa takut terhadap hutan sudah seperti akar yang menancap dalam. Tak ada seorang pun yang berani menantang status quo. Semua orang hidup dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh ketakutan kolektif mereka. Bahkan anak-anak yang lahir di sana diajarkan sejak dini untuk menjauhi hutan. Mereka diajarkan bahwa hidup mereka cukup di desa, mencangkul di sawah, memelihara ternak, dan membangun keluarga. Tidak ada alasan untuk mencari lebih jauh. Namun, bagi Danu, kehidupan seperti itu terasa membosankan. Ia tidak ingin hanya menghabiskan hidupnya seperti kebanyakan pemuda desa lainnya, menikah muda, bekerja di sawah, dan mati tanpa pernah melihat dunia di luar batas desa. Ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggunya, sesuatu yang hanya bisa ia temukan jika ia memiliki keberanian untuk mencarinya. Rasa penasaran Danu semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar cerita dari seorang pria tua bernama Pak Surya, salah satu dari sedikit orang yang pernah masuk ke hutan dan kembali hidup-hidup. Pak Surya sering berbicara tentang pengalamannya dengan nada pelan dan penuh misteri,
seolah takut sesuatu atau seseorang mendengar. Aku melihatnya, kata Pak Surya suatu malam di warung kopi desa, ketika Danu duduk mendengarkan. Wanita tua itu. Dia muncul dari balik pohon besar, dengan 2 harimau di sampingnya. Mereka tidak menyerangku, tapi matanya seperti bisa membaca hatiku. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Danu, penasaran. Aku lari, jawab Pak Surya sambil menyesap teh hangatnya. Aku tahu aku tidak punya tempat di sana. Dia membiarkan aku pergi, tapi aku tidak akan pernah lupa tatapannya. Kata-kata Pak Surya menempel di benak Danu. Ia tidak bisa berhenti memikirkan nenek tua itu, harimau-harimau penjaganya, dan rahasia apa yang mungkin tersembunyi di dalam hutan. Semakin banyak ia mendengar, semakin kuat keinginannya untuk mencari tahu sendiri. Keputusan besar Danu. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar terang dan langit dipenuhi bintang, Danu memutuskan bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus masuk ke hutan dan menemukan jawabannya. Meskipun ia tahu keputusannya ini mungkin dianggap gila oleh penduduk desa, Danu tidak peduli. Dengan hati-hati, ia mempersiapkan dirinya. Ia membawa sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga, sebotol air, dan beberapa roti kering yang ia masukkan ke dalam kantong kain. Ia mengenakan pakaian sederhana, memastikan tidak ada yang menghalangi gerakannya. Sebelum pergi, ia berdiri sejenak di tepi hutan, memandangi bayangan gelap pepohonan yang menjulang tinggi. Danu, kau gila kalau kau benar-benar masuk ke sana, kata seorang pemuda lain yang kebetulan melihatnya. Kalau aku tidak kembali, setidaknya kalian tahu di mana mencariku, jawab Danu dengan senyum tipis. Tanpa menunggu jawaban, Danu melangkah masuk ke dalam hutan. Udara malam terasa lebih dingin di bawah bayangan pepohonan. Cahaya bulan hampir tidak bisa menembus daun-daun yang lebat, membuat semuanya terasa suram. Tapi Danu tidak merasa takut. Ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang ingin ia temukan. Langkah demi langkah, ia menjelajahi hutan yang penuh misteri. Dan di sanalah, di kedalaman yang tak pernah dijelajahi siapapun, Danu memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. 50 tahun yang lalu, di desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang wanita bernama Rahayu. Ia adalah istri dari seorang pemburu tangguh bernama Wiryo, pria yang dikenal oleh penduduk desa sebagai orang yang berani dan terampil. Kehidupan mereka penuh dengan cinta, meski dijalani dengan sederhana. Rahayu selalu menunggu dengan sabar di rumah ketika suaminya pergi berburu, percaya bahwa Wiryo akan selalu kembali dengan hasil tangkapan terbaik. Namun, pada suatu pagi yang kelam, takdir mulai mengubah segalanya. Wiryo memutuskan untuk masuk ke dalam hutan yang lebih dalam daripada biasanya, demi mengejar buruan besar yang sudah lama diincarnya. Sebelum pergi, ia tersenyum dan berkata kepada Rahayu, "Jaga dirimu, Ayu. Aku akan membawa sesuatu yang bisa membuat kita hidup lebih nyaman." Rahayu mengantar suaminya hingga ke depan pintu, melihatnya pergi dengan membawa tombak dan bekal kecil. Namun, kali ini, perasaannya berbeda. Ada firasat aneh yang mengganggu hatinya, meski ia tidak tahu apa penyebabnya. Hari itu berlalu dengan lambat. Ketika malam tiba dan Wiryo belum juga pulang, Rahayu mulai gelisah. Namun, ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa suaminya mungkin hanya terlambat karena mengejar buruannya. Keesokan harinya, ketika matahari terbit dan Wiryo masih belum kembali, rasa gelisah Rahayu berubah menjadi ketakutan. Ia keluar rumah, bertanya kepada para tetangga apakah ada yang melihat suaminya, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. Dalam kepanikannya, ia memohon bantuan penduduk desa untuk mencari suaminya. Pencarian yang sia-sia. Penduduk desa, yang sudah terbiasa mendengar kisah orang-orang hilang di hutan, awalnya enggan membantu. "Hutan itu berbahaya, Rahayu," kata seorang lelaki tua. "Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya." Namun, karena rasa hormat mereka kepada Wiryo sebagai seorang pemburu yang berjasa bagi desa, beberapa pria akhirnya bersedia membentuk kelompok pencari. Mereka masuk ke dalam hutan dengan membawa obor dan senjata, menyisir setiap sudut yang bisa mereka capai. Hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil. Hari kedua pun berlalu dengan hampa. Hingga hari ketiga, tidak ada tanda-tanda keberadaan Wiryo. Hutan itu seolah-olah telah menelannya bulat-bulat, menyembunyikannya di balik pepohonan lebat dan kegelapan yang mencekam. Akhirnya, para pria desa menyerah. Mereka kembali ke desa dan memberitahu Rahayu bahwa mereka tidak bisa menemukan suaminya. "Kami sudah berusaha, Ayu," kata salah satu dari mereka.
Tapi hutan itu terlalu luas dan berbahaya. Mungkin Wiryo sudah tiada. Mendengar itu, hati Rahayu hancur. Namun, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya mungkin telah meninggal. Baginya, Wiryo adalah segalanya. Ia yakin suaminya masih hidup, entah di mana. Keputusan nekat. Semakin hari, kesedihan Rahayu berubah menjadi tekad. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan meratapi nasib. Suatu malam, ia memutuskan untuk melakukan hal yang tak pernah berani dilakukan oleh siapapun, masuk ke hutan seorang diri untuk mencari suaminya. Dengan membawa lentera tua, sebilah pisau kecil, dan beberapa bekal seadanya, Rahayu meninggalkan rumahnya. Ia melangkah ke dalam hutan yang gelap, hanya ditemani oleh suara binatang malam dan gemerisik daun yang diterpa angin. Di dalam hutan, segala sesuatu terasa berbeda. Udara begitu lembab, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma dedaunan yang membusuk. Pepohonan yang menjulang tinggi menciptakan bayangan menyeramkan di bawah sinar bulan. Namun, Rahayu tidak peduli. Ia terus berjalan, memanggil nama suaminya. "Wiryo, di mana kau?" teriaknya berulang kali. Suaranya bergema di antara pepohonan. Hari demi hari berlalu, dan pencarian Rahayu tidak membuahkan hasil. Bekalnya mulai habis, dan tubuhnya melemah karena kelelahan dan kelaparan. Namun, ia tidak menyerah. Ia bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar yang ia temukan, meskipun beberapa di antaranya pahit dan membuat perutnya sakit. Suatu malam, ketika Rahayu sedang beristirahat di bawah sebuah pohon besar, ia mendengar suara gemerisik di balik semak-semak. Jantungnya berdegup kencang. Ia berpikir itu mungkin Wiryo, tetapi ketika ia mendekat, yang ia temukan hanyalah seekor harimau besar yang menatapnya dengan mata tajam. Rahayu membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, harimau itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, binatang itu hanya berdiri di sana, seolah-olah sedang mengawasinya. Setelah beberapa saat, harimau itu berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Rahayu yang masih terguncang oleh kejadian itu. Tersesat dalam kegelapan, Rahayu mulai kehilangan arah. Hutan itu terasa seperti labirin yang tak berujung. Siang dan malam menjadi tidak ada bedanya, karena sinar matahari jarang menembus lebatnya dedaunan. Rahayu merasa bahwa dirinya diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, tetapi setiap kali ia berbalik, ia tidak menemukan apapun. Semakin lama, tubuhnya semakin lemah. Ia mulai merasa putus asa, tetapi setiap kali wajah Wiryo terlintas di pikirannya, ia menemukan kekuatan untuk terus berjalan. Hingga pada suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama bersinar redup di langit, Rahayu mendengar suara lembut yang memanggil namanya. "Rahayu." Suara itu terdengar akrab, seperti suara suaminya di tengah keputusasaan dan kelelahan yang semakin mendera. Rahayu berjalan dengan langkah yang semakin berat. Malam itu, langit tampak gelap pekat, hanya diterangi oleh rembulan yang cahayanya hampir tertutup oleh ranting-ranting pohon. Hutan yang selama ini terasa sunyi mulai mengeluarkan suara-suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara gemerisik dedaunan terdengar di belakangnya. Jantung Rahayu berdetak kencang. Ia berbalik, berharap itu adalah suaminya, Wiryo. Namun, harapan itu segera sirna ketika ia melihat sosok besar yang mengintai dari balik semak-semak. Dari kegelapan, sepasang mata tajam menyala, memantulkan cahaya bulan. Lalu, dari balik dedaunan, muncul seekor harimau besar dengan bulu kuning kecoklatan yang berkilauan. Tubuh Rahayu membeku. Kakinya gemetar, tapi ia tahu bahwa melarikan diri hanya akan membuat situasi semakin buruk. Harimau itu berdiri tegak, menatapnya dengan tatapan yang begitu menusuk. Nafasnya berat, menghembuskan uap di udara malam yang dingin diam dalam ketakutan. Rahayu tidak berteriak. Ia hanya berdiri diam, mencoba menenangkan dirinya meski tubuhnya menggigil ketakutan. Ia teringat cerita dari suaminya tentang cara menghadapi harimau, jangan pernah berpaling atau menunjukkan rasa takut. Jika kau terlihat lemah, mereka akan menyerang, begitu kata Wiryo dulu. Namun, saat itu, nasihat itu terasa sulit untuk dilakukan. Dalam hatinya, Rahayu berdoa, berharap keajaiban datang menyelamatkannya. Harimau itu mulai melangkah perlahan ke arahnya. Suara gemerisik ranting patah terdengar setiap kali kakinya yang besar menginjak tanah. Rahayu merasakan napas panas harimau itu semakin dekat. Ia menutup mata, pasrah pada nasib. Tetapi, yang terjadi di luar dugaan. Harimau itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia hanya mengitari tubuh Rahayu, mengendusnya seolah mencoba mengenali siapa dia. Kemudian, harimau itu duduk diam di depannya, menatapnya dengan tenang. Rahayu membuka matanya perlahan, bingung dengan apa yang baru saja terjadi.
Keheningan itu membuat waktu terasa melambat. Ia bertanya-tanya, mengapa harimau itu tidak menyerangnya? Kehadiran penjaga kedua. Saat Rahayu mencoba memahami situasinya, suara langkah berat lainnya terdengar dari arah belakang. Ia menoleh perlahan dan mendapati seekor harimau lain muncul dari balik pepohonan. Harimau itu lebih besar dari yang pertama, dengan bulu yang lebih gelap dan tatapan yang lebih tajam. Harimau kedua itu berjalan mendekat dan berhenti di samping harimau pertama. Mereka berdua berdiri diam, menatap Rahayu tanpa menunjukkan niat menyerang. Saat itu, Rahayu merasakan sesuatu yang aneh. Ketakutannya perlahan berubah menjadi rasa aman, seolah-olah kedua harimau itu bukanlah ancaman, melainkan penjaga yang datang untuk melindunginya. Ikatan yang aneh. Harimau-harimau itu tidak pergi. Mereka tetap berada di dekat Rahayu, mengikuti kemanapun ia melangkah. Awalnya, ia merasa cemas. Namun, semakin lama ia bersama mereka, ia mulai merasa nyaman. Rahayu berbicara kepada mereka, meskipun tahu mereka tidak akan menjawab. Apakah kalian dikirim untuk menjagaku? Atau apakah kalian tahu di mana Wiryo berada? Tanyanya lirih, berharap mendapat petunjuk. Harimau-harimau itu hanya diam, tapi tatapan mereka seolah-olah memahami apa yang dirasakan Rahayu. Sejak malam itu, kedua harimau itu selalu berada di dekatnya. Ketika Rahayu merasa kelelahan dan hampir pingsan, salah satu harimau itu membawakan buah-buahan liar, mendorongnya dengan hidung mereka hingga Rahayu menyadarinya. Ketika ada binatang buas lain yang mendekat, auman keras dari harimau itu cukup untuk membuat mereka pergi. Hari-hari pertama di hutan adalah ujian terberat bagi Rahayu. Meskipun kedua harimau itu terlihat jinak, rasa takut masih menghantui dirinya. Bagaimana jika mereka berubah menjadi liar dan menyerangnya sewaktu-waktu? Namun, setelah beberapa waktu bersama, Rahayu mulai menyadari bahwa harimau-harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Sebaliknya, mereka seperti memiliki naluri untuk melindungi. Kehadiran yang mengubah hidup. Pada pagi pertama setelah pertemuan mereka, Rahayu terbangun dengan tubuh kaku akibat tidur di tanah yang dingin. Namun, pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Harimau besar yang pertama kali ia temui berdiri tidak jauh darinya, dengan seekor kijang tergeletak di tanah. Daging kijang itu segar, darahnya masih mengalir. Harimau itu mendorong bangkai kijang ke arah Rahayu dengan moncongnya, seolah memberitahunya bahwa ini untuknya. Rahayu ragu-ragu. Ia bertanya dalam hati, apakah ia harus menerima pemberian itu? Dengan tangan gemetar, ia mengucapkan, "Terima kasih." Rahayu memangkas daging kijang itu dengan sebilah pisau kecil yang ia bawa dari desa. Ia lalu mencoba membuat api dari ranting-ranting kering yang ia temukan di sekitar. Meski awalnya sulit, Rahayu berhasil menyalakan api dengan usaha keras. Bau harum daging panggang segera memenuhi udara. Harimau itu hanya duduk tenang, mengawasinya tanpa meminta bagian sedikit pun. Pelajaran dari alam. Hari-hari berikutnya, Rahayu mulai belajar beradaptasi. Dengan mengamati harimau-harimau itu, ia mulai memahami cara bertahan hidup di hutan. Harimau-harimau itu sering membawa hasil buruan, seperti kijang, babi hutan, atau burung liar, dan menempatkannya di dekat tempat ia tidur. Ini membuat Rahayu tidak perlu khawatir soal makanan. Namun, Rahayu sadar ia tidak bisa selamanya bergantung pada mereka. Ia mulai menjelajahi hutan, mengingat setiap jalur yang ia lewati. Ia menemukan beberapa jenis tumbuhan yang bisa dimakan, seperti umbi-umbian, buah hutan, dan daun-daunan. Suatu hari, ia melihat harimau itu mencakar batang pohon untuk menandai wilayahnya. Terinspirasi oleh hal itu, Rahayu mulai menggunakan ranting-ranting tajam untuk membuat tanda di pohon agar ia tidak tersesat. Di dekat sungai kecil yang ia temukan, Rahayu belajar memanfaatkan air untuk mencuci luka atau sekadar menyegarkan tubuhnya. Ia membuat penampungan air dari daun besar yang ia anyam. Selama berhari-hari, ia belajar tentang cara-cara sederhana untuk bertahan hidup tanpa alat-alat modern. Membangun tempat berlindung. Rahayu sadar bahwa ia membutuhkan tempat berlindung dari hujan dan ancaman binatang buas. Menggunakan dahan-dahan pohon besar dan dedaunan lebat, ia mulai membangun sebuah gubuk kecil. Meskipun sederhana, gubuk itu cukup kuat untuk melindunginya dari hujan dan angin malam. Harimau-harimau itu sering tidur tidak jauh dari gubuk tersebut, seolah-olah menjaga Rahayu dari bahaya. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan hujan turun deras, Rahayu meringkuk di dalam gubuknya. Ia bisa mendengar deru auman harimau-harimau itu yang bersahut-sahutan di luar, melawan suara binatang buas lain yang mendekat. Untuk pertama kalinya, Rahayu merasa aman di tengah alam liar yang biasanya menakutkan.
kehidupan baru yang dimulai. Bulan demi bulan berlalu, dan Rahayu yang dulu adalah wanita desa yang bergantung pada kenyamanan sederhana, kini berubah menjadi seseorang yang tangguh. Ia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin ia tidak akan pernah kembali ke desanya. Namun, di sisi lain, ia menemukan kedamaian di hutan yang dulu dianggap terkutuk oleh penduduk desa. Harimau-harimau itu menjadi teman sekaligus pelindungnya. Kadang, ia merasa mereka memahami perasaan dan pikirannya, meskipun mereka tidak berbicara. Rahayu sering berbicara kepada mereka, menceritakan kerinduannya pada Wiryo, suaminya yang hilang. "Jika saja aku tahu di mana dia," ucapnya suatu malam, dengan mata yang memandang ke arah kedua harimau itu. Mereka hanya menatap balik dengan tatapan tajam yang penuh arti, seolah-olah menyimpan rahasia yang Rahayu belum tahu. Di tengah kesendirian, Rahayu menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Setelah bertahun-tahun hidup tenang bersama dua harimau penjaganya, Rahayu merasakan kehadiran yang tidak biasa di dalam hutan. Dia mendapati jejak kaki manusia di tanah berlumpur dekat aliran sungai yang biasa ia kunjungi. Jejak itu besar dan berat, menandakan bahwa lebih dari satu orang telah memasuki wilayahnya. Rahayu, yang telah terbiasa hidup sendiri bersama harimau-harimaunya, merasa cemas. Rencana pemburu dari desa. Di desa, sekelompok pemburu berpengalaman memutuskan untuk menjelajahi hutan terlarang. Mereka telah mendengar cerita tentang dua harimau besar yang sering terlihat di dalam hutan. Desas-desus menyebutkan bahwa harimau itu sangat buas dan berbahaya. Namun, bagi pemburu-pemburu ini, cerita tentang harimau itu adalah peluang. Kulit dan organ harimau memiliki nilai jual yang tinggi, dan menangkap binatang itu bisa mengubah hidup mereka. "Kita akan menjadi kaya jika bisa menangkap harimau itu," kata seorang pemburu bernama Karso, yang dikenal paling ambisius. Selain itu, jika hutan ini benar-benar terkutuk seperti yang mereka katakan, kita akan membuktikan bahwa kita tidak takut. Mereka berbekal senapan tua, tombak, jerat besar, dan semangat yang dibakar oleh keserakahan. Tanpa mengetahui apa yang menunggu mereka di dalam hutan, mereka memulai perjalanan mereka ke dalam gelapnya belantara. Kehadiran yang mengancam. Malam itu, Rahayu mendengar langkah-langkah berat mendekati tempat persembunyiannya. Kedua harimau penjaganya, yang biasanya tenang, mengeluarkan geraman pelan. Bulu mereka berdiri, menandakan kewaspadaan yang tinggi. Rahayu segera menyadari bahwa bahaya sudah dekat. Dari tempat persembunyiannya di balik pepohonan lebat, Rahayu mengintip. Ia melihat tiga pria membawa obor dan senjata tajam. Mereka bergerak perlahan, mengamati jejak-jejak harimau yang mengarah ke wilayah tempat Rahayu tinggal. "Kita hampir sampai," kata salah satu pemburu. "Jejak ini masih baru. Mereka pasti tidak jauh." Rahayu merasa ketakutan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kedua harimau yang selama ini melindunginya. Ia tahu bahwa para pemburu ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Serangan mendadak. Ketika para pemburu semakin mendekat, salah satu harimau muncul dari balik semak-semak. Dengan auman keras yang menggema di tengah malam, harimau itu melompat ke arah salah satu pemburu, menjatuhkannya ke tanah. Pemburu itu berteriak panik, mencoba melawan dengan tombaknya, tetapi harimau itu lebih cepat dan kuat. Pemburu lainnya segera mengangkat senapan mereka dan mencoba menembak, tetapi harimau kedua muncul dari sisi lain. Dengan gerakan cepat, harimau itu menyerang pemburu kedua, mencakar bahunya dan membuatnya terjatuh. Suasana menjadi kacau. Auman harimau, teriakan manusia, dan suara senjata yang ditembakkan membelah kesunyian hutan. Salah satu pemburu yang tersisa berhasil melarikan diri, berteriak kepada teman-temannya untuk mundur. "Kita tidak bisa melawan mereka. Mereka terlalu kuat," katanya sambil berlari tanpa menoleh ke belakang. Kedua harimau terus mengejar para pemburu hingga mereka benar-benar keluar dari wilayah hutan. Namun, harimau-harimau itu tidak membunuh. Mereka hanya memastikan bahwa tidak ada satupun pemburu yang berani kembali. Cerita yang menyebar. Ketika para pemburu kembali ke desa dengan tubuh penuh luka dan wajah pucat, mereka membawa cerita tentang malam yang mengerikan di dalam hutan. Mereka berbicara tentang dua harimau buas yang menyerang mereka tanpa ampun. Namun, yang membuat cerita mereka semakin menyeramkan adalah bayangan seorang wanita tua yang mereka lihat berdiri di tengah pepohonan, diam dan tak bergerak, seolah mengawasi segalanya. "Dia ada di sana," bisik salah satu pemburu dengan gemetar. "Dia bukan manusia. Dia nenek penjaga harimau itu." Cerita itu segera menyebar di seluruh desa. Orang-orang percaya bahwa hutan itu memang terkutuk, dan nenek penjaga harimau adalah makhluk gaib yang menjaga tempat itu dari campur tangan manusia. Ketakutan mereka membuat tidak ada lagi yang berani masuk ke hutan.
Bahkan pemburu-pemburu yang paling berani pun memilih untuk menjauhi hutan itu. Rahayu dan harimau-harimaunya. Di dalam hutan, Rahayu duduk di bawah pohon besar, ditemani kedua harimau yang kini kembali tenang. Ia mengelus kepala harimau yang lebih besar, berbisik pelan, "Kalian telah melindungi rumah kita. Terima kasih." Malam itu, Rahayu menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa lega karena para pemburu telah pergi. Hari-hari Rahayu di hutan berlalu dengan lambat. Meski dikelilingi oleh keindahan alam dan dilindungi oleh dua harimau setianya, ada kehampaan yang terus menghantui hatinya. Suara gemerisik dedaunan, nyanyian burung, dan gemericik sungai menjadi teman sehari-harinya, tetapi tidak pernah cukup untuk menghapus rasa kesepian yang ia rasakan. Berbicara dengan harimau. Rahayu sering berbicara kepada kedua harimau itu, meski ia tahu mereka tidak bisa menjawab. Namun, ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuatnya merasa seolah mereka memahami setiap kata yang ia ucapkan. "Apakah aku bodoh karena berharap dia masih hidup?" tanya Rahayu sambil mengelus kepala salah satu harimau yang duduk di sampingnya. Harimau itu menatapnya dengan mata yang tenang, lalu mengeluarkan dengkuran rendah seolah mencoba menghiburnya. Ia sering bercerita tentang masa lalunya kepada kedua harimau itu, tentang desa, tentang kehidupannya sebelum tragedi, dan terutama tentang suaminya, Wiryo. Dia bilang akan pulang sebelum senja, tapi lihatlah, sudah bertahun-tahun aku menunggunya di sini, ucapnya dengan suara parau. Meski ia tidak pernah mendapat jawaban, berbicara dengan harimau-harimau itu memberinya sedikit ketenangan. Setiap kali ia merasa terlalu berat untuk menanggung kesendirian, ia akan duduk bersama mereka, memandangi langit, dan membiarkan dirinya berbicara hingga malam tiba. Harapan yang mulai pudar. Setiap pagi, ketika cahaya matahari mulai menembus pepohonan, Rahayu memulai harinya dengan berjalan di sekitar hutan. Dia masih memiliki harapan kecil untuk menemukan suaminya, meski jauh di dalam hati, ia tahu harapan itu semakin hari semakin pudar. Hutan yang awalnya terasa seperti penjara kini telah menjadi dunianya. Ia telah belajar mengenali setiap sudutnya, setiap suara yang berasal dari pepohonan, dan setiap bau yang terbawa angin. Tapi rasa rindu pada kehidupan lamanya tetap menjadi luka yang tak bisa sembuh. Kadang-kadang, ia duduk di tepi sungai, memandangi bayangannya di permukaan air yang tenang. Di sana, ia melihat wajah yang dulu penuh keceriaan kini dipenuhi guratan kelelahan dan waktu. Rambutnya yang dulu hitam legam kini memutih sebagian. Tapi matanya, mata yang sama yang selalu menatap suaminya dengan cinta, tetap memancarkan kerinduan yang mendalam. Menerima hidup baru. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menyelinap di antara dedaunan, Rahayu duduk di atas batu besar. Kedua harimau penjaganya berbaring di dekatnya, napas mereka tenang seperti dengkuran lembut yang menyatu dengan suara malam. "Aku merindukan rumah," gumamnya, meski ia tahu dirinya tidak akan pernah kembali ke sana. Desa itu bukan lagi miliknya, seperti juga ia bukan lagi milik desa itu. Mungkin aku bukan lagi manusia yang mereka kenal. Namun, saat ia memandang harimau-harimau itu, ia menyadari sesuatu yang penting. Meski ia kehilangan rumah, keluarga, dan masa lalunya, hutan telah memberinya sesuatu yang tak pernah ia duga. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan liar ini, bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Rahayu menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara segar hutan memenuhi paru-parunya. Meski kesepian tetap ada, ia mulai menerima kenyataan bahwa kesepian itu adalah temannya sekarang. Ia tidak lagi melawan rasa itu. Sebaliknya, ia belajar untuk berdamai dengannya. "Aku mungkin sendiri," katanya pelan sambil memandangi bulan. "Tapi aku tidak sendirian." Kedua harimau itu mendekat, berbaring di sisi kiri dan kanan Rahayu. Suatu pagi, saat Rahayu sedang duduk di bawah pohon besar, terdengar suara tangisan dari kejauhan. Suara itu datang dari arah hutan, lebih dalam dari tempat biasanya ia berjalan. Rahayu, yang sudah terbiasa dengan keheningan hutan, segera mengenali bahwa suara itu bukanlah suara hewan. Itu adalah suara manusia, dan lebih spesifik lagi, suara seorang anak. Dengan langkah hati-hati, Rahayu mengikuti suara tangisan itu. Kedua harimau penjaganya berjalan di sampingnya, waspada terhadap setiap gerakan di sekitar mereka. Setelah beberapa waktu, Rahayu menemukan seorang anak laki-laki, sekitar 10 tahun, terjatuh di tanah, menangis ketakutan. Ia terperangkap di antara semak belukar dan tampaknya tersesat jauh dari desa. Melihat anak itu, Rahayu merasa iba. Ia mendekat, namun tidak berani terlalu dekat, khawatir anak itu akan semakin ketakutan. Kedua harimau itu berdiri di kejauhan, memperhatikan dengan waspada. "Jangan takut,"
Suara lembut Rahayu terdengar, mencoba menenangkan anak itu. "Aku tidak akan menyakitimu." Anak itu menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan, melihat kedua harimau yang berdiri tegak di belakang Rahayu. "Harimau! Harimau!" teriaknya sambil mencoba mundur. Rahayu mengangguk pelan, memahami rasa takut anak itu. "Mereka tidak akan menyakitimu," katanya lagi, berusaha lebih meyakinkan. Ia meraih tangan anak itu dengan lembut dan menariknya berdiri. "Aku akan membawamu kembali ke desa, tapi kamu harus mengikuti aku dengan tenang." Meskipun masih terlihat takut, anak itu mulai mengikutinya, didampingi oleh dua harimau yang berjalan perlahan di belakang mereka. Rahayu tahu bahwa perjalanannya kali ini akan berbeda. Bukan hanya karena ia membawa seorang anak, tetapi karena ia merasakan betapa desa itu telah lama menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan, merawat dan melindungi. Hari-hari yang berlalu setelah penemuan anak itu tidaklah mudah. Rahayu merawatnya dengan sepenuh hati, memastikan ia makan dan minum cukup. Mereka tinggal di tempat yang aman di dalam hutan, di mana dua harimau dapat menjaga mereka dari bahaya. Anak itu, meski awalnya takut, mulai merasa lebih tenang dengan kehadiran Rahayu. "Kenapa kamu tidak pernah kembali ke desa?" tanya anak itu suatu malam. "Kenapa tinggal di sini, bersama harimau?" Rahayu terdiam sejenak, memandangi api yang berkobar di depan mereka. "Kadang, hidup di hutan lebih baik daripada hidup di desa," jawabnya dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Hutan memberi kebebasan. Di desa, aku hanya dianggap aneh dan menakutkan." Anak itu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk kecil dan kembali menatap ke dalam api. Meski masih merasa asing, ia mulai merasa ada kedamaian di tempat itu. Rahayu merasa senang anak itu tidak merasa terancam, meskipun masih ada ketegangan di dalam hatinya. Namun, meskipun Rahayu berusaha memberikan kenyamanan, hatinya tetap penuh pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika anak itu kembali ke desa? Bisakah ia melindungi rahasia hidupnya di hutan? Kembali ke desa, ketakutan yang meningkat. Setelah beberapa hari merawat anak itu, Rahayu memutuskan untuk mengantarnya pulang ke desa. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi anak itu harus kembali ke keluarganya. Mereka berjalan melalui hutan, menuju perbatasan yang mengarah ke desa. Ketika mereka keluar dari hutan dan memasuki jalan setapak yang dikenal oleh semua penduduk, Rahayu merasa jantungnya berdebar. Kedua harimau itu berjalan dengan tenang di belakang mereka, menjaga jarak namun tetap mengawasi dengan seksama. Sesampainya di desa, anak itu langsung berlari menuju rumahnya, sambil berteriak, "Ibu! Ibu! Aku pulang!" Namun, langkah anak itu terhenti sejenak saat melihat warga desa yang memandang dengan tatapan takut dan curiga. Warga desa terdiam melihat Rahayu muncul bersama dua harimau yang berjalan dengan tenang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, merasakan ketegangan yang luar biasa. "Itu dia, nenek penjaga harimau," kata seorang wanita dengan suara gemetar. "Mereka bilang dia seorang dukun." Rahayu tidak menyahut, hanya berdiri di sana dengan tatapan tenang, mencoba mengabaikan tatapan penuh ketakutan itu. Anak itu berlari ke ibunya, namun matanya tetap tertuju pada Rahayu, yang perlahan mundur ke arah hutan. "Saya tidak akan menyakiti siapapun," suara Rahayu terdengar, namun tak ada yang menjawab. Anak itu hanya berdiri di depan ibunya, mata penuh pertanyaan, sementara kedua harimau itu kembali ke hutan, meninggalkan jejak mereka yang tertinggal di tanah yang basah. Warga desa, meskipun ketakutan, mulai menghubungi satu sama lain, berbicara dalam bisikan-bisikan tentang dukun dan kekuatan gaib yang dimiliki Rahayu. Mereka mulai menganggap bahwa Rahayu adalah makhluk yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan binatang buas, membuat mereka semakin takut untuk mendekati hutan. Sementara itu, Rahayu kembali ke hutan, merasa semakin terasing, meskipun ia tahu bahwa kebaikannya telah menyelamatkan anak itu keesokan harinya. Setelah kejadian yang mengerikan itu, Rahayu merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia masih mengingat betul wajah anak yang telah ia selamatkan, bagaimana matanya berbinar saat kembali ke pelukan ibunya, tetapi juga ketakutan yang terpantul di wajah-wajah para penduduk desa. Hari itu, ketika ia bertekad untuk kembali ke desa dan berusaha menjelaskan dirinya, harapan masih ada di hati Rahayu. Mungkin kali ini mereka akan mendengar penjelasannya, namun, sesampainya di ujung desa, di mana jalan setapak menuju rumahnya terhalang oleh kerumunan orang, Rahayu merasa ada yang tak beres. Warga desa tampak lebih banyak dari biasanya, mata mereka penuh ketakutan, mencurigai setiap langkahnya. Ia menghela napas dalam-dalam dan melangkah maju, berharap bisa berbicara dengan kepala desa,
yang seringkali menjadi penengah ketika ketegangan terjadi. Rahayu berdiri di tengah-tengah kerumunan, berusaha menenangkan dirinya. "Aku hanya ingin menjelaskan," katanya dengan suara yang lembut. "Aku bukanlah dukun, bukan makhluk gaib. Aku hanya ingin hidup damai." Namun, bukannya mendapat perhatian atau simpati, suara itu malah membuat warga desa semakin terkejut dan ketakutan. Beberapa orang mundur, sementara yang lainnya mulai berbisik dengan panik. "Jangan dekati dia. Dia membawa harimau." "Itu adalah tanda-tanda buruk," teriak seorang pria tua dengan gemetar. "Dia pasti terlibat dalam ilmu hitam, memanggil kekuatan yang jahat." Wajah Rahayu semakin cerah dengan rasa bingung dan kesedihan. Ia berusaha mendekati kepala desa, berharap dia bisa memberi kesempatan untuk menjelaskan, tetapi sebaliknya, kepala desa menatapnya dengan penuh rasa takut. "Rahayu," katanya pelan, "kami semua sudah mendengar cerita-cerita aneh tentang dirimu dan harimau itu. Apa yang kau lakukan di hutan tidak bisa dibiarkan lagi. Kau sudah terlalu lama tinggal jauh dari kami, dan kami tak tahu lagi apa yang harus kami percayai." "Aku tidak akan pernah menyakiti siapapun," kata Rahayu, hampir menangis. Aku hanya ingin mencari kedamaian. Aku tidak melakukan apa-apa yang jahat. Harimau itu, mereka melindungiku." Tetapi kata-katanya hanya menyebabkan lebih banyak kegelisahan. Warga desa mulai berteriak, semakin keras. "Keluar dari sini! Kami tidak ingin ada lagi yang seperti dirimu di desa ini," seorang wanita muda berteriak sambil mundur. "Harimau! Dukun! Setan!" teriak beberapa orang, melontarkan kata-kata yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Mereka memandangnya seperti makhluk asing yang harus dijauhi. Rahayu merasa hatinya hancur. Seluruh tubuhnya gemetar. Tak ada lagi ruang untuk penjelasan. Tak ada lagi harapan untuk diterima kembali. Di hadapan para penduduk yang dulu ia kenal, ia kini menjadi sesosok yang menakutkan, sebuah bayangan yang harus dihindari. Kepala desa menunduk, tidak berani menatap matanya. "Kami tidak bisa menerima seseorang seperti kamu kembali. Kau harus pergi," katanya pelan. "Kami tidak ingin ada malapetaka menimpa desa kami. Kau sudah terlalu lama membawa ketakutan." Dengan kata-kata itu, Rahayu merasakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Segala usahanya, segala pengorbanannya, tidak pernah cukup untuk diterima. Desanya, yang dulu ia kenal, kini menolaknya tanpa belas kasihan. Dengan hati yang berat, ia mengalihkan pandangannya dan berjalan mundur. Rahayu tahu bahwa tidak ada tempat lagi untuknya di desa itu. Tak ada ruang untuk penjelasan atau pengampunan. Hatinya hancur, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Rahayu membalikkan tubuhnya dan berjalan kembali menuju hutan, meninggalkan dunia manusia yang menolaknya. Harimau-harimau itu berjalan di sampingnya, menjaga jarak dari dunia luar yang tak lagi menginginkannya. Dalam perjalanan kembali ke hutan, Rahayu tidak menangis, meski air mata terasa begitu dekat. Ia tahu bahwa kini hutan adalah satu-satunya rumah yang tersisa. Satu-satunya tempat di mana ia bisa hidup dalam kedamaian, meski jauh dari kasih sayang manusia. Hutan kini menjadi satu-satunya tempat yang tidak menilai dirinya, tidak menganggapnya sebagai makhluk asing. Di sana, di tengah pepohonan yang menari bersama angin, ia mungkin bisa menemukan sedikit kedamaian. Namun, meskipun hutan memberinya ketenangan, ada rasa sepi yang dalam di hati Rahayu. Hatinya terluka oleh penolakan yang begitu tajam, namun ia juga menyadari bahwa ia harus menerima kenyataan ini puluhan tahun setelah Rahayu kembali ke hutan, hidupnya berjalan dalam kesunyian yang begitu dalam. Kehadirannya semakin jarang terdengar di desa, dan hanya sesekali beberapa penduduk yang nekat mencari jejaknya, namun mereka tak pernah kembali dengan jawaban pasti. Rahayu hidup damai dengan harimau-harimau penjaga yang selalu setia mendampinginya. Dia tidak lagi memikirkan dunia manusia, hutan dan binatang-binatangnya adalah teman sejatinya. Namun, kedamaian itu kembali terancam ketika suatu hari, sekelompok orang dari kota tiba di hutan. Mereka datang dengan alat-alat berat dan kendaraan besar, membawa harapan untuk menebang pohon-pohon besar dan merusak alam demi membangun sebuah proyek infrastruktur yang mereka anggap akan membawa keuntungan besar bagi negara. Mereka menganggap hutan itu sebagai milik negara yang dapat dipakai untuk pembangunan, tanpa memahami apa yang tersembunyi di dalamnya. Rahayu yang mendengar suara mesin-mesin berat dan suara batang pohon yang jatuh merasa ada yang tidak beres. Dengan langkah pelan namun pasti, dia berjalan menuju sumber suara itu. Harimau pertama, si harimau yang selalu mendampinginya, menyusul di belakangnya. Seiring mereka mendekat, Rahayu merasakan aura berbahaya yang semakin mendekat, bukan hanya dari mesin-mesin besar itu,
tetapi dari para manusia yang tak tahu menahu mengenai keberadaannya. Ketika kelompok itu mulai menebang pohon pertama, mereka tidak menyadari ada bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, auman keras mengguncang udara, dan dalam sekejap, kedua harimau itu melompat keluar dari semak-semak dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka menyerang dengan ganas, menggeram dan menunjukkan taring mereka yang tajam. Kejutan itu membuat para pekerja terkejut dan panik, dan mereka berlarian menyelamatkan diri, namun harimau-harimau itu tak memberi ampun. Mereka melindungi hutan, mengusir penyusup yang tidak mengerti ancaman yang mereka bawa. Kekacauan pun terjadi, mesin-mesin berat berhenti beroperasi, dan para pekerja dengan ketakutan lari terbirit-birit kembali ke kendaraan mereka. Beberapa dari mereka terluka akibat serangan itu, meski tak ada yang terluka parah. Namun, rasa takut yang mereka alami tidak akan hilang begitu saja. Ketika mereka berkumpul kembali di kamp mereka, mulailah mereka berbicara tentang harimau penjaga hutan dan nenek misterius yang mereka yakini sebagai penguasa hutan tersebut. Cerita tentang Rahayu dan kedua harimau itu segera menyebar, baik di kalangan pekerja maupun ke kota. Berita itu menjadi buah bibir di kalangan penduduk kota, meskipun mereka tidak pernah melihat langsung apa yang terjadi. Orang-orang mulai berbicara tentang hutan terkutuk, hutan yang dijaga oleh makhluk buas dan seorang wanita tua yang memiliki kekuatan mistis. Mereka menganggap hutan itu penuh dengan keajaiban dan bahaya yang tak terduga. Dengan cerita yang semakin berkembang dan ketakutan yang menguasai hati mereka, perusahaan yang mendanai proyek pembangunan itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan rencana mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar, mengingat laporan-laporan yang mencemaskan tentang serangan harimau dan ancaman dari kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Keputusan itu membuat para pekerja kembali ke kota dengan cerita yang menggema di telinga mereka. Pembangunan yang seharusnya membawa keuntungan besar itu batal. Hutan yang dianggap terkutuk itu dibiarkan tetap utuh, tanpa ada lagi usaha untuk mengusiknya. Warga kota yang awalnya penasaran tentang hutan dan proyek yang ingin mereka bangun kini mulai mempercayai cerita-cerita aneh itu. Mereka tahu, hutan itu bukan tempat yang bisa sembarangan dipakai untuk pembangunan, dan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menjaga dan melindunginya. Rahayu, yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu, terus menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak lagi merasa cemas dengan dunia luar, karena ia tahu, hutan dan harimau-harimaunya akan selalu melindungi rumah mereka. Harimau pertama yang menjadi teman setianya, dan harimau kedua yang selalu ada di sisi mereka, akan selalu ada untuk menjaga mereka dari ancaman apapun. Dan dalam keheningan hutan, di bawah naungan pepohonan yang tinggi, Rahayu merasa bahwa akhirnya ia telah menemukan tempatnya yang sejati waktu berlalu, dan kisah tentang Rahayu semakin mengabur, tetapi semakin hidup dalam cerita rakyat yang turun-temurun. Desa yang dulu takut pada hutan, kini mulai melihatnya dengan rasa hormat. Cerita-cerita tentang Ratu Harimau, atau penjaga hutan, sering diceritakan di sekitar api unggun, di rumah-rumah yang jauh dari hutan yang lebat. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Rahayu, tapi legenda tentang dirinya hidup dalam setiap bisikan angin yang berdesir di antara pepohonan. Beberapa orang percaya bahwa Rahayu masih hidup, bersembunyi di kedalaman hutan bersama kedua harimau yang selalu melindunginya. Mereka percaya bahwa dia adalah penjaga hutan yang abadi, yang menjaga keseimbangan alam dengan kekuatan magis yang dimilikinya. Setiap kali ada orang yang tersesat di hutan, mereka sering merasakan seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Beberapa mengatakan mereka mendengar auman harimau yang memanggil, atau merasakan kehadiran wanita tua yang berbicara dengan mereka dalam bisikan lembut, membimbing mereka keluar dari kegelapan.